後清が逮捕された。 Kembali memperkosa seorang mahasiswi, dihukum dengan hukum penjara 4,5 tahun gitu. Nah, kembali dibebaskan. Dia kembali mendapat pembebasan bersyarat, mencoba membunuh dengan cara mencekik dan memukuli si Miyako ini hingga tewas. Lalu jasadnya dibuang ke saluran air yang berada di kawasan ini. Halo guys, balik lagi bareng gue Vero. Kali ini gue bakal ceritain tentang psikopat yang berasal dari Jepang. Dan ya, sebenarnya gue udah lama gak konten. Dan jujur, sebenarnya gue lagi nungguin iPad terbaru gue. Buat lo yang pengen tahu, lo bisa cek di IG atau TikTok gue. Cerita kali ini berasal dari Jepang, tepatnya prefektur Gunma. Jadi ada seorang psikopat yang bernama Kiyoshi Okubo, atau kita sebut saja Okubo. Jadi Okubo ini adalah seorang pria berdarah campuran Jepang Rusia. Jadi dia ini merupakan anak dari 6 bersaudara. Bisa dibilang keluarga Okubo ini lumayan berada dan cukup kaya. Bahkan Okubo ini bisa dibilang anak yang dimanjakan. Namun siapa sangka Okubo ini memiliki akhir hidup yang tragis. Kisah ini dimulai saat dia masih berusia 11 tahun. Namun dia telah melecehkan anak tetangganya sendiri dengan cara memasukkan batu ke dalam misfi dari tetangganya. Di sekolah sendiri, Okubo sering dirudung dan dibully oleh temannya. Alasannya karena Okubo ini berbicara secara kasar terhadap teman perempuannya dan juga sering melawan terhadap gurunya. Dia juga sering dirudung, dibully karena dia tuh memiliki tampang yang agak kebarbaratan. Ya wajar kan, karena dia memiliki darah campuran Rusia Jepang gitu. Nah, singkat cerita, Okubo ini beranjak remaja, dia mulai dewasa gitu. Dan pada umur 20 tahun, dia melecehkan seorang remaja yang berusia 17 tahun. Karena pelecehan tersebut, dia mendapatkan hukuman masa percobaan selama 3 tahun. Jadi dia nggak dipenjara, tapi dia dapat hukuman dan dipantau sama polisi selama 3 tahun. Akan tetapi setelah kejadian ini, bukannya dia bertobat atau menjadi lebih baik, dia kembali memperkosa seorang mahasiswi. Dan karena tindakan dia ini, dia dihukum selama 3 tahun penjara di penjara Matsumoto. Setelah menjalani 3 tahun penjara, dia menikah pada tahun 1962. Nah, dari pernikahan sana dia memiliki anak 2 orang. Namun pernikahan tersebut tidak membuatnya bahagia. Pada tahun 1967, dia kembali melakukan aksinya, yaitu mencoba memperkosa 2 orang siswi. Nah, karena kejadian ini, dia dihukum dengan hukum penjara 4,5 tahun gitu. Namun, pada saat tahun 1971, dia kembali dibebaskan. Dia kembali mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman penjara hampir 4 tahun. Nah, setelah dari penjara ini, dia tuh tidak merubah tingkah lakunya. Justru dia makin brutal. Seminggu atau sekitar 10 hari setelah dia bebas, dia membeli sebuah sedan yang seharga 210.000 yen, atau kalau di rupiah sekarang sekitar 21 juta. Nah, sedan inilah yang menjadi alat bukti untuk kejahatan dia berikutnya. Bukan itu aja, dia juga menggunakan nama samaran serta profesi samaran untuk menutupi identitas aslinya. Nah, hal ini membuat dia gampang untuk mendapatkan korban-korban berikutnya. Korban pertama dari Okubo ini setelah selesai dari penjara ini adalah Miyako Tsuda. Jadi seorang mahasiswi yang berusia 17 tahun dan juga menyukai seni. Nah, ini merupakan pertemuan keduanya bersama Okubo. Nah, pada saat itu mereka bertemu di sebuah stasiun. Okubo yang mengetahui kalau Miyako ini menyukai seni, dia berpura-pura seolah-olah memiliki sebuah studio seni
di sebuah danau yang bernama Danau Haruna. Nah, singkat cerita, si Ukubo ini mengajak Miyako ke danau tersebut. Namun, saat sampai di danau tersebut bukannya ada sebuah studio, melainkan hanyalah tempat yang sepi. Nah, di sana si Ukubo ini mencoba merayu dan melecehkan si Miyako ini. Miyako tersebut mengancam si Ukubo ini dengan mengatakan kalau kakaknya adalah seorang jaksa dan dia akan melaporkan si Ukubo ini ke kepolisian. Mendengarkan hal itu, Ukubo menjadi panik dan singkat cerita dia mencoba membunuh dengan cara mencekik dan memukuli si Miyako ini hingga tewas. Lalu jasadnya dikubur di dekat danau tersebut. Nah, seminggu setelah kejadian ini, si Ukubo ini kembali bertemu korban berikutnya. Kali ini korbannya berusia 22 tahun, yakni bernama Mieko. Mieko ini bekerja di sebuah restoran yang berada di sebuah stasiun kereta. Dan mereka bertemu berbincang. By the way, ini pertemuan kedua mereka dan mereka ini sama-sama tertarik dan memutuskan untuk pergi ke sebuah hotel setelah Mieko ini bekerja. Nah, di sana Ukubo dan Mieko ini melakukan hubungan layaknya suami istri. Namun, setelah melakukan hubungan tersebut, Mieko dan Ukubo ini berbicara. Lalu Mieko menyampaikan kalau dia adalah istri dari seorang polisi dan juga umur aslinya adalah 16 tahun. Jadi bukan 22 tahun. Dan tanpa sengaja dia membohongi si Ukubo ini. Nah, mendengarkan hal itu, Ukubo yang panik dan takut dipenjara lagi memutuskan untuk mengantarkan si Mieko ini pulang. Namun, alih-alih mengantarkan Mieko ini pulang, justru Ukubo ini mengajak Mieko ke sebuah kawasan industri. Nah, di sana si Ukubo ini memastikan lagi apakah benar kalau si Mieko ini mempunyai suami polisi dan apakah benar usianya berusia 16 tahun. Si Mieko ini menjawab kalau hal itu benar sambil menggoda si Ukubo ini. Ternyata hal itu membuat Ukubo ini gelap mata dan memutuskan untuk mengakhiri nyawa dari Mieko. Mieko dicekik dan dibunuh hingga tewas, lalu jasadnya ini dibuang ke saluran air yang berada di kawasan industri tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, Ukubo ini ternyata tidak berhenti. Jadi sekitar tanggal 11 April, dia bertemu lagi dengan seorang wanita yang dia dapat dari kencan buta, namanya Chieko Ida. Jadi mereka udah berkencan selama 4 kali dan ini merupakan kencan mereka yang kelima. Nah, pada kencan kelima ini, si Chieko ini bilang kalau dia udah mengetahui semua latar belakang dari Ukubo dan dia juga mengetahui kalau Ukubo ini adalah pelaku kriminal gitu, yang membuat si Ukubo ini merasa terancam dan takut dilaporkan ke polisi lagi. Dan singkat cerita, Ukubo mengajak si Chieko ini pulang. Namun alih-alih mengantarkannya pulang, dia malah justru membawa si Chieko ini ke kawasan industri yang sama dengan korban sebelumnya. Nah, di sana Chieko ini dibunuh dengan cara dicekik lehernya, lalu dibuang jasadnya ke dalam lubang konstruksi yang ada di kawasan industri tersebut. Sebelum meninggalkan jasad Chieko, si Ukubo ini sempat menuliskan sebuah puisi yang mana puisi inilah yang membuat Chieko ini jatuh cinta terhadap si Ukubo. Nah, si Ukubo ini meninggalkan puisi tersebut di samping jasad si Chieko ini setelah dia mengubur si Chieko ini. Setelah kejadian ini, juga sekitar seminggunya, Ukubo ini kembali bertemu seorang wanita bernama Naruko. Bisa dibilang siswi berusia 17 tahun. Nah, singkat cerita mereka ini bertemu di sebuah stasiun Isesaki yang berada di prefektur Gunma. Nah, mereka berjalan-jalan sambil bercerita hingga pada saat terakhirnya si Naruko ini bercerita kalau ayahnya adalah seorang polisi. Ukubo ini kembali merencanakan pembunuhan terhadap si Naruko ini. Jadi dia mengajak si Naruko ini ke sebuah tambang kerikil
Dan di sana Okubo ini kembali membunuh korbannya ini dengan cara dicekik dan dipukuli hingga jasadnya dibuang di lokasi tambang kerikil tersebut. Berselang beberapa hari atau sekitar tanggal 27 April, si Okubo ini kembali bertemu korbannya. Kali ini namanya adalah Sato Akemi. Jadi si Sato ini merupakan pelajar yang berusia 16 tahun. Nah, si Okubo ini mengajak si Sato ini jalan-jalan, bercerita gitu kan. Hingga si Sato ini diajak ke sebuah hotel. Nah, sesampainya di hotel, si Sato ini mengaku kalau ayahnya adalah seorang polisi. Hal tersebut membuat si Okubo ini marah dan membawa si Sato ini ke sebuah kawasan industri. Yang bisa dibilang kawasan industri tempat dia membunuh beberapa korban sebelumnya. Nah, di kawasan industri tersebut, si Sato ini dicekik dan dibunuh gitu. Nah, dan jasadnya dibuang di parit dekat lokasi konstruksi tersebut. Pada tanggal 3 Mei, si Okubo ini kembali bertemu korbannya yang bernama Kawaho Kazuya. Jadi, Kawaho Kazuya ini berusia 18 tahun. Nah, si Okubo mengajak perempuan ini ke sebuah hotel, dan setelah mereka melakukan hubungan suami istri, di saat perjalanan pulang, si Kawaho ini bilang kalau dia udah tahu identitas dari Okubo ini. Dia juga tahu kalau Okubo ini adalah mantan dari narapidana, dan juga dia mengetahui korban dari Okubo tersebut. Dia menemukan sebuah foto, yakni foto Ida Chieko. Hal ini membuat Okubo terancam dan membuat dia merencanakan aksi pembunuhannya lagi. Nah, dari kejadian ini, dia itu mengajak si Kawaho ini ke sebuah kawasan industri tempat favoritnya. Di sana, Kawaho dieksekusi dengan cara dicekik hingga tewas. Sekitar 6 hari setelah kejadian tersebut, Okubo ini kembali bertemu korbannya, yakni bernama Reiko Takamura. Jadi Reiko Takamura ini berusia 21 tahun. Nah, si Reiko ini merupakan anak dari seorang yakuza gitu kan. Tapi si Okubo ini tidak mengetahui hal tersebut gitu. Pada saat itu, si Okubo ini mengajak Reiko ini ke sebuah coffee shop. Namun, dia tidak menemukan coffee shop yang cocok untuk mereka berdua, sehingga akhirnya Okubo ini memutuskan untuk berhenti di sebuah parkiran di ladang Murbe. Nah, di sana dia mencoba melecehkan Reiko. Reiko yang mengetahui hal tersebut mencoba melawan dan mengatakan kalau ayahnya merupakan seorang yakuza dan akan membunuh Okubo jika dia berani macam-macam dengan Reiko ini. Nah, si Reiko ini sempat berhasil kabur dari mobil si Okubo ini, namun berhasil ditangkap kembali dan dicekik menggunakan celana dalam. Nah, si Reiko ini mayatnya ditelanjangi dan dikubur di ladang tersebut. Hingga setelah kejadian ini, tepatnya sehari setelah kejadian ini, dia kembali bertemu korbannya, dan ini merupakan korban terakhirnya, yakni Naoko Katazuki. Jadi korbannya ini berusia sekitar 17 tahun. Nah, mereka ini ternyata udah kencan sekitar 6 kali dan udah melakukan hubungan suami istri sebanyak, ya bisa dibilang hampir setiap pertemuan gitu kan. Nah, pada saat pertemuannya di tanggal 10 Mei ini merupakan pertemuan ke-7 mereka. Setelah mereka melakukan hubungan seks di dalam mobil si Okubo ini, si korbannya ini menanyakan kalau apakah Okubo ini pernah dipenjara. Nah, sontak pertanyaan itu membuat Okubo ini terdiam dan mengajaknya ke sebuah ladang kosong gitu. Korbannya ini pun mulai curiga terhadap lokasi yang ingin dituju oleh si Okubo ini, dan mengancam kalau sebelum mereka pergi banyak orang melihat Okubo ini membawa dirinya. Hal tersebut dia gunakan untuk mengancam Okubo ini, berharap Okubo ini tidak mau macam-macam dengannya. Namun siapa sangka kalau Okubo ini nekat dan tetap membunuh wanita tersebut dengan cara dicekik dengan stocking, lalu menguburnya di lahan kosong yang berada di Shimonita. Nah, di sisi lain,
kakak dari korban sebelumnya, yakni kakak dari Reiko ini yang bernama Mitsuo ini, dia melaporkan kepada polisi kalau adiknya telah hilang dan belum balik sekitar seharian gitu kan. Nah, mendengarkan laporan ini, polisi bertindak, dan di samping itu si kakaknya Reiko ini juga bertindak sendiri, ingin mencari sendiri gitu. Nah, si kakaknya Reiko ini mencari di sekitaran stasiun dan menemukan sepeda dari Reiko ini gitu. Namun di dekat sepeda tersebut ada seorang laki-laki yang kayaknya sedang ingin menghapus sidik jari dari sepeda tersebut gitu loh. Nah, saat didekati, lelaki ini kabur gitu. Nah, hal ini membuat kakak si Reiko ini curiga gitu dan melaporkan plat mobil dari orang yang kabur ini ke polisi. Nah, setelah dilaporkan dan dilacak, diketahui kalau plat mobil ini merupakan plat mobil dari Okubo gitu. Nah, ternyata orang yang kabur ini merupakan Okubo sendiri. Dia ingin menghapus sidik jarinya yang berada di sepeda Reiko. Nah, singkat cerita, polisi mengejar si Okubo ini ke rumahnya, namun rumahnya ini kosong gitu. Mendengarkan hal itu, Mitsuo ini membentuk sebuah tim gitu loh. Jadi sekitar 150 orangan direkrut untuk membantu mencari mobil dari tersangka ini. Nah, hal ini ditujukan supaya dia cepat-cepat menemui adiknya ini gitu. Pengejaran dilakukan mulai dari 10 Mei sampai akhirnya Okubo ini tertangkap pada tanggal 13 Mei gitu. Nah, di tanggal 13 Mei ini si Okubo ini tertangkap bersama seorang wanita. Pada tanggal 14 Mei si Okubo ini resmi ditangkap oleh pihak kepolisian gitu loh. Jadi si Mitsuo ini menyerahkan Okubo ini sehari setelah mereka menangkap si Okubo ini. Nah, dari hasil investigasi, Okubo ini ternyata memiliki kelainan seks, yaitu bisa dibilang gairahnya ini memuncak dan tidak terkendali gitu. Di sisi lain juga diketahui kalau dia ini trauma terhadap perlakuan polisi pada saat di penjara. Jadi dia tuh sangat membenci kepolisian dan pengadilan gitu loh. Nah, hal ini membuat dia mendorong untuk melakukan pembunuhan gitu loh. Pengadilan memberikan 8 dakwaan terhadap 8 kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Okubo. Bukan itu aja, pengadilan juga mengatakan kalau Okubo ini telah melakukan banyak pelecehan dan juga penelantaran mayat gitu. Nah, Okubo ini akhirnya dijatuhi hukuman gantung alias hukuman mati gitu kan. Nah, pada saat diinvestigasi juga, Okubo ini secara terang-terangan mengasih informasi terhadap jasad-jasad korban yang telah dia bunuh gitu loh. Namun pada saat rekonstruksi, karena polisi ini takut kalau Okubo ini akan diamuk oleh keluarga korban, jadi polisi meminta Okubo ini untuk menggambarkan peta di mana jasad tersebut dikubur atau dibuang gitu loh. Nah, Okubo pun dengan sukarela memberikan semua lokasi dari korban-korbannya gitu. Akhirnya Okubo ini dihukum gantung pada 1976. Nah, dia digantung dan menerima hukumannya. Nah, dari kejadian ini kita harusnya bisa belajar gitu. Kalau misalnya kita belum kenal sama orang tersebut dan orang tersebut merupakan orang asing, sebaiknya jangan terlalu percaya dan jangan mau diajak kemana-mana gitu, karena bisa berisiko ke keselamatan kita sendiri, terutama buat para cewek gitu. Jangan mudah tergoda hanya karena orang tuh pandai berbicara dan memiliki sedikit harta gitu, karena dalam kasus ini rata-rata korban ini tertipu oleh mobil mewah dan juga kata-kata manis dari si pelaku gitu loh. Nah, buat kalian para cewek-cewek, hati-hati dengan kasus serupa seperti ini. Nah, oke guys, jadi gitu ceritanya dari psikopat yang berasal dari Jepang ini. Nah, buat para kalian yang pengen cerita-cerita lebih menariknya lagi, kalian bisa subscribe dulu channel gue ini. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, and see you next time. Bye bye. 暴行殺人犯大久保清が逮捕された。スポーツカーを乗り回し
150人もの女性に声をかけ、十数人に乱暴、うち8人を殺害していた。画家を装い、言葉巧みに誘えば3人に1人はついてきたという。昭和51年、大久保は死刑になったが、被害者の遺族の悲しみは消えない。大久保は死刑になったって帰ってこらんなものね、お前。